Halo generus tersukses, kembali lagi bersama kami Trisukses ID. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal harian. Hari ini kita akan membahas salah satu mata uji pilihan pada TKA 2025, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Pancasila ditempatkan sebagai Stats Fundamental Norm atau kaidah negara yang fundamental. Dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia, kedudukan ini menegaskan bahwa Pancasila berfungsi sebagai berarti di sini menanyakan kedudukan Pancasila. Nah, kedudukan Pancasila sebagai Stats Fundamental Norm atau kaidah negara fundamental berarti bahwa Pancasila merupakan dasar filosofis negara yang menjadi asal dari seluruh peraturan perundang-undangan. Artinya, setiap hukum dan peraturan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi nomor 1, jawaban paling tepat adalah yang B. Betul sekali. Sumber dari segala sumber hukum negara. Lanjut soal nomor 2. Di suatu wilayah, sekelompok warga minoritas mengajukan izin untuk mendirikan rumah ibadah. Namun, muncul penolakan dari sebagian warga mayoritas dengan alasan kekhawatiran akan gangguan ketertiban. Pemerintah daerah kemudian memfasilitasi dialog antara kedua belah pihak untuk mencari jalan tengah. Berdasarkan prinsip negara Indonesia, tentukan alasan pentingnya pemerintah melakukan mediasi dalam kasus tersebut. Jawaban benar lebih dari 1. Oke, berarti soal nomor 2 ini termasuk jenis soal pilihan ganda kompleks, multiple choice, multiple answer, di mana jawaban benarnya ini lebih dari 1. Oke, dari opsi yang ada, jawaban yang benar adalah yang opsi A. Betul, opsi A. Dan juga opsi C, ya betul sekali. Oke, kita cek yang opsi A-nya terlebih dahulu. Menjamin hak setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai kepercayaannya. Nah, ini adalah alasan yang benar karena negara melalui pemerintah wajib melindungi hak asasi warga negaranya dalam beribadah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Oke, jadi ini ada di UUD 1945 pasal 29. Oke, sekarang kita cek yang opsi C. Mencegah terjadinya konflik sosial yang berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan. Nah, ini juga alasan yang benar. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan sosial dan mencegah perselisihan di masyarakat yang dapat merusak persatuan bangsa. Jadi dialog adalah langkah preventif yang tepat. Oke, jadi untuk nomor 2, jawaban yang tepat adalah opsi A dan C. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Arus globalisasi membawa berbagai budaya asing yang dengan mudah diakses dan diadopsi oleh generasi muda di Indonesia, mulai dari musik, film, hingga gaya hidup. Fenomena ini, jika tidak diimbangi dengan pemahaman nilai-nilai kebangsaan yang kuat, dapat menjadi ancaman strategis terhadap eksistensi NKRI karena berpotensi. Oke, jadi ini menanyakan ancaman dari arus globalisasi. Jadi ancaman utama dari arus globalisasi yang tidak terfilter adalah lunturnya nilai-nilai budaya asli suatu bangsa. Ketika generasi muda lebih mengagungkan budaya asing,
rasa memiliki dan bangga terhadap identitas nasional dapat melemah. Kelemahan identitas nasional ini merupakan ancaman serius bagi keutuhan dan eksistensi NKRI dalam jangka panjang. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Betul. Jadi ancamannya adalah mengikis rasa cinta terhadap budaya lokal dan melemahkan identitas nasional. Adapun opsi lain seperti A, B, D, dan E ini cenderung merupakan dampak positif atau netral dari globalisasi. Oke, langsung soal nomor 4. Sebuah sekolah menengah atas mengadakan acara Pekan Budaya Nusantara. Setiap kelas diwajibkan menampilkan tarian atau lagu dari suku yang berbeda dari mayoritas siswa di kelas tersebut. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan di bawah ini terkait penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kegiatan tersebut. Nah, ini berarti jenis soalnya adalah pilihan ganda kompleks kategori, di mana kita diarahkan untuk menentukan mana pernyataan yang benar dan mana pernyataan yang salah. Oke, sekarang kita cek satu persatu setiap pernyataan. Pernyataan 1. Kegiatan tersebut merupakan cara menanamkan nilai toleransi dan saling menghargai perbedaan budaya. Nah, ini benar apa salah? Jawabannya benar. Oke, jadi kegiatan ini secara langsung mengajarkan siswa untuk mengenal, memahami, dan menghargai kebudayaan dari suku lain yang merupakan inti dari nilai toleransi. Oke, pernyataan 1 bernilai benar. Lanjut pernyataan 2. Kewajiban menampilkan budaya suku lain dapat dianggap sebagai bentuk pemaksaan budaya. Sudah jelas pernyataan 2 ini salah. Nah, dalam konteks pendidikan untuk persatuan, kewajiban ini bukan pemaksaan, melainkan metode pembelajaran aktif untuk menumbuhkan empati dan pemahaman lintas budaya sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Oke, jadi pernyataan 2 salah. Lanjut. Yang terakhir pernyataan 3. Acara ini secara efektif memperkenalkan kekayaan budaya bangsa sebagai identitas bersama. Oke, pernyataan 3 ini juga benar. Nah, dengan menampilkan beragam budaya, acara tersebut menegaskan bahwa kekayaan budaya dari Sabang sampai Merauke adalah milik bersama sebagai satu bangsa, bukan hanya milik suku asalnya saja. Oke, berarti soal nomor 4 ini berturut-turut jawabannya adalah benar, salah, dan benar. Lanjut ke soal terakhir nomor 5. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden Republik Indonesia memiliki sejumlah kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut terkait kewenangan presiden. Oke, berarti ini juga jenis soalnya adalah pilihan ganda kompleks kategori. Kita diarahkan untuk menentukan mana jawaban atau pernyataan benar dan mana pernyataan yang salah terkait kewenangan presiden. Oke, kita cek pernyataan pertama. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang atau RUU kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pernyataan 1 ini benar. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat 1, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Nah, ini menunjukkan adanya fungsi legislasi yang dimiliki oleh lembaga eksekutif. Jadi pernyataan 1 ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 5 Ayat
1. Oke. Lanjut pernyataan 2. Presiden memiliki wewenang mutlak untuk membubarkan DPR jika lembaga tersebut tidak sejalan. Nah, pernyataan 2 ini salah. Nah, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana kedudukan lembaga eksekutif yaitu presiden dan legislatif yaitu DPR adalah setara dan tidak dapat saling menjatuhkan. Jadi presiden tidak memiliki wewenang untuk membubarkan DPR. Oke, lanjut. Pernyataan 3. Presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Oke, pernyataan 3 ini benar. Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 14 Ayat 1, Presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung atau MA. Oke, jadi ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 14 Ayat 1. Oke, berarti nomor 5 jawabannya berturut-turut adalah benar, salah, dan benar. Oke, selesai sudah pembahasan soal harian kita untuk mata uji pilihan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel YouTube ini untuk mendapatkan notifikasi pembahasan soal harian lainnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok kita di Trisukses ID. Buat teman-teman yang mau simulasi secara langsung di aplikasi kita juga bisa kunjungi trisukses.edukati.com. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi di pembahasan soal berikutnya.